Selamat malam kepada pemirsa semua yang mengikuti Hope Channel pada hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian atas bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan pribadi keluarga kami di waktu-waktu yang baru lewat ini. Jadi saya terpikirkan sebuah kisah yang baru saja terjadi di kehidupan keluarga kami di beberapa bulan yang baru lewat ini. Semuanya bermula pada saat kehidupan keluarga kami mulai membaik di awal tahun 2021, tahun 2022, saat banyak orang mengalami masa pandemi, saya merasa kebalikannya. Saya merasa begitu banyak berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Saya merasa banyak doa saya dijawab oleh Tuhan. Perlahan-lahan kehidupan pekerjaan saya pun membaik, keuangan keluarga kami juga membaik, hutang-hutang yang dulunya saya punya waktu sama masa muda mulai perlahan-lahan kami bisa cicil dan bisa lunasi. Dalam tahun 2021, 2022 semuanya berjalan dengan sangat baik. Sampai di satu titik dalam hidup saya di bulan sekitar Juli, Agustus di tahun 2022, kami sedang mengikuti sebuah kelompok kecil di jemaat kami online. Pada saat itu temanya adalah tentang mengenai bersaksi dan membagikan pergumulan doa yang kita mau doakan, kemudian pergumulan doa apa yang kita doakan dan Tuhan sudah jawab. Dan pada saat itu saya ditanya sama host di Zoom Live, menceritakan mengenai pengalaman, dan waktu itu saya sempat berpikir agak lama, karena saya sendiri baru menyadari di titik itu dalam hidup saya. Saya bilang waktu itu, saya berikan kesaksian bahwa saya selama 2 tahun ini hampir tidak ada pergumulan. Karena begitu santai, begitu baiknya hidup saya berjalan, semuanya berjalan dengan begitu baik. Semua yang saya minta Tuhan jawab, semua yang saya gumulkan, saya doakan Tuhan kasih semuanya. Tuhan provide semuanya dengan baik untuk keluarga kami. Sampai-sampai saya berpikir bahwa waktu ditanya sama host terus, apa yang mau digumulkan, apa yang ingin didoakan secara khusus, saya bingung untuk menjawab. Bahkan saya tidak punya sesuatu yang secara khusus ingin saya minta sama Tuhan. Sebegitu baiknya keadaan keluarga kami, kehidupan kami saat itu, sampai saya bisa sampai di titik bahwa saya baik-baik saja bahkan tanpa Tuhan. Bahkan tanpa minta apapun sama Tuhan. Kemudian selesai acara itu saya bergumul, saya berpikir dalam hati, bagaimana bisa hidup saya baik-baik saja bahkan tanpa Tuhan. Bahkan tanpa minta sama Tuhan sesuatu, saya merasa bahwa semuanya Tuhan sudah kasih. Dan itu berjalan terus beberapa saat lamanya. Sampai kemudian di kehidupan pekerjaan saya, pada saat itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, dengan posisi di middle management. Kemudian saya dapat tawaran dari teman yang lain, menawarkan posisi pimpinan di sebuah perusahaannya dia, direktur di perusahaannya dia. Dan dia tawarkan, ayo join bersama dengan kami, keluar di tempatmu dan bergabung bersama kami. Wah, saya pikir ini batu loncatan yang baik lagi, saya dapat tawaran yang lebih baik. Semuanya berjalan dengan begitu baik. Akhirnya saya pikir, oke, saya mau keluar dari perusahaan saya. Saya ajukan resign dari perusahaan saya yang saat itu, dengan pikiran waktu itu saya ajukan resign di bulan September, dan saya pikir setelah saya resign, saya akan langsung join di perusahaan yang baru. Tahu-taunya, pada saat itu, yang direncanakan tidak terjadi. Perusahaan yang tempat harusnya saya bekerja, mengalami pending, tidak jadi diambil alih oleh seorang investor. Dia masih menunda untuk menginvest sejumlah biaya ke perusahaan itu. Terjadi penundaan. Saya menunggu dengan sabar, saya pikir, oke, mungkin menunggu sekitar 1 minggu, 2 minggu, karena dijanjikannya mungkin 1 minggu kita akan proses. Hari berlalu, 1 minggu, 2 minggu, tidak ada jawaban, tanpa tidak jelas informasinya. Sampai pada titik saya merasa bahwa sudah 1 bulan berjalan, dan ternyata pekerjaan yang saya harapkan, yang saya sudah tinggalkan pekerjaan saya yang lama, ternyata tidak ada. Sia-sia, tidak seperti yang saya bayangkan. Karena saya juga tidak bisa menganggur lama-lama, saya langsung berpikir, kalau gitu saya mau cari kerja lain. Saya coba apply ke beberapa pekerjaan yang lain. Dan dengan koneksi saya waktu saat itu, saya orang yang cukup percaya diri dengan kemampuan pribadi. Saya berpikir bahwa dengan kepintaran saya, dengan kemampuan saya, dengan koneksi yang saya miliki, bahkan sebelum saya resign dari pekerjaan yang lama, banyak sekali tawaran pekerjaan masuk untuk pekerjaan-pekerjaan yang bagus untuk pimpinan perusahaan.
Jadi saya pikir, oh kalau yang ini tidak jadi pun tidak apa-apa. Masih banyak perusahaan lain yang antri untuk mau bekerja dengan saya. Dalam pikiran saya pada saat itu. Dan saya pikir, oke, kalau gitu dia tidak mau lanjut, saya mungkin ditipu atau apa, saya tidak pikirkan lagi, saya coba apply di perusahaan yang lain. Dan itu pukulan telak yang mengenai saya pada saat itu, semuanya tidak seperti yang saya bayangkan. Ratusan lamaran saya kirim, beberapa kali interview saya lakukan, tidak satu pun ada yang cocok, tidak satu pun dipanggil untuk interview. Semuanya hanya sampai di saat tahap masukkan surat lamaran, saya berikan koneksi yang saya telepon dan saya hubungi, semuanya memberikan penolakan secara halus karena belum membutuhkan posisi untuk di level saya. Wah, secara pribadi saya shock sekali dan saya kaget. Terus bagaimana dengan keluarga saya? Saya tidak bisa menganggur. Anak saya masih bayi waktu itu, saya punya 3 orang anak, dan semuanya masih kecil. Dan tiba-tiba dihadapkan situasi seperti ini yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Di kemudian satu malam saya berdoa. Pada saat itu saya berdoa. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya untuk cari pekerjaan yang baik. Tolong tunjuk saya pekerjaan yang baik. Dan seketika itu seperti waktu itu saya sadar. Seperti ada bisikan dalam hati, dalam pikiran saya, dan seperti mengatakan bahwa kamu ingat 2 bulan yang lalu, kamu bilang bahwa kamu bahkan tidak perlu minta sesuatu sama Tuhan. Karena semuanya berjalan begitu baik dalam hidupmu. Saya hampir tidak pernah berdoa meminta sama Tuhan karena semuanya Tuhan kasih. Dan saya waktu itu berpikir, Tuhan, saya rindu mau punya hubungan dengan Tuhan. Saya rindu untuk bisa meminta lagi sama Tuhan. Dan sekarang seperti seolah-olah itu jadi jawaban yang saya minta dulu. Sekarang saya harus berdoa setiap hari untuk meminta pekerjaan sama Tuhan. Dan itu menjadi pukulan untuk saya pribadi. Dan saya sadar, oh mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin ini memang yang Tuhan mau supaya saya harus terus meminta sama Dia. Saya harus terus bergantung sama Dia. Meskipun sudah banyak yang Dia berikan, Tuhan mau saya tetap bergantung sama Dia. Kemudian saya menangis malam itu dan berdoa sama Tuhan, saya mohon ampun. Saya begitu sombong dengan kepintaran saya dan kemampuan saya sampai berpikir bahwa saya sanggup melakukan semuanya sendiri bahkan tanpa Tuhan. Dan saya berdoa malam itu, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan yang baik di minggu ini, saya akan berikan semua puji-pujian ucapan syukur saya untuk Tuhan. Saya akan ceritakan ke semua orang bagaimana Tuhan itu baik. Kalau Tuhan kasih saya pekerjaan dalam minggu ini. Karena itu sudah lewat 1 bulan lebih saya menganggur. Akhirnya 1 minggu itu berjalan, saya punya harapan yang besar untuk apply ke semua perusahaan yang baru, menunggu lamaran saya dipanggil. Jawabannya masih tidak ada. Tidak ada satupun panggilan untuk interview. Saya berdoa setiap malam saat itu dan tidak ada jawaban. Kemudian saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan, saya sudah meminta supaya Tuhan memberikan saya jawaban. Kenapa seperti ini yang saya terima? Kemudian sekali lagi saya mendengar seperti suara dalam hati dan pikiran saya berkata, waktu itu saya meminta Tuhan berikan saya pekerjaan dan saya akan memuji Tuhan atas apa yang saya lakukan. Sekarang saya tiba-tiba seperti ditantang sekali lagi. Tuhan seperti berkata, bagaimana kalau saya kasih kamu pekerjaan 3 tahun lagi? Masihkah kamu akan memuji saya selama itu? Bagaimana kalau saya tahan kamu untuk tidak bekerja selama beberapa waktu? Supaya kamu tiap hari berdoa dan meminta sama saya. Masihkah kamu akan berdoa dan meminta sama saya? Akhirnya saya tersadar saat malam itu dan saya kembali lagi bergumul dengan perasaan pribadi dan saya sampai pada titik saya bilang, Tuhan kasih saya pekerjaan atau tidak, saya akan bergaul sama Tuhan setiap hari, saya akan memuji Tuhan setiap hari. Saya sampai pada titik di mana seperti pasrah dengan kehidupan saya bilang, saya ikut apapun yang Tuhan mau. Kalau Tuhan minta saya akan bekerja, kalau Tuhan minta saya di rumah, saya percaya Tuhan punya sesuatu yang lain. Dan singkat cerita saudara, tidak sampai berapa lama semenjak itu, saya dipanggil salah satu teman saya, yang dia bilang, oh saya ingat kamu punya cari pekerjaan. Ini ada bos saya dulu, dia sementara mencari manajer di perusahaannya. Coba kamu ketemu dia, siapa tahu bisa cocok. Diaturlah hari, perjanjian ketemu. Ketemu saya dengan bos saya waktu itu, kami ngobrol, kami berdiskusi, dengan tujuan saya ingin bekerja di tempat dia sebagai manajer perusahaannya. Di akhir conversation kami, dia bilang begini, Pak Teddy, kayaknya kamu nggak cocok kerja dengan saya. Dia bilang,
kita tidak cocok untuk kamu bekerja dengan saya, karena kamu ini saya lihat punya peluang yang bagus. Kamu sedang mau bangun bisnis apa, dia tanya. Kamu punya konsep bisnis apa yang kamu mau lakukan, pekerjaan apa yang kamu senangi, passion kamu di mana. Dan kebetulan waktu saat itu saya dengan 2 orang teman saya, kami bertiga sedang membuat satu konsep perusahaan baru. Bermimpi seorang yang anak muda yang punya mimpi panjang, kita berpikir kalau kita punya modal, kita mau buat perusahaan seperti ini, akan bergerak di bidang ini, lakukan ini. Kami sudah melakukan konsep yang cukup matang dan kami berdoa saat itu, kita tunggu. Siapa tahu ada jawaban Tuhan, kita punya modal masing-masing, kita kumpul uang kita bersama, kita buka perusahaan. Kemudian pada saat bos saya memberitakan itu pada saya kaget. Dia bilang, kamu tidak cocok bekerja dengan saya. Kamu punya bisnis apa yang kamu mau jalankan? Secara tidak sengaja saya cerita mengenai konsep bisnis yang saya mau jalankan bersama teman-teman saya. Dan saat akhir pembicaraan dia bilang, kamu datang ke kantor saya minggu depan, ajak 2 orang teman kamu, saya pengen dalami konsep bisnis yang kamu mau kerjakan. Kita diskusi lebih detail. Singkat cerita, saudara, kami bertemu dengan dia dan dia setuju untuk menjadi investor utama di proyek yang kami mau kerjakan. Dia berikan kami dana besar untuk kami bisa bangun perusahaan. Dan sekarang saya di tempat kerja yang baru, perusahaan saya sendiri, saya sebagai pimpinan perusahaan saya sendiri, dan setiap hari saya bergantung sama Tuhan. Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Dulu saya berhenti pekerjaan yang lama karena mimpi untuk bekerja di tempat orang menjadi direktur. Tapi dengan meminta sama Tuhan setiap hari, dengan bergaul sama Tuhan setiap hari, Tuhan kasih jawaban, harus minta setiap hari. Dan Tuhan kasih jawaban yang luar biasa. Saya dikasih perusahaan sendiri. Ada orang yang begitu baik percaya dengan saya bahwa saya berikan sejumlah uang untuk kamu kelola, buka perusahaanmu dan jalankan perusahaan ini. Dan puji Tuhan, saudara, hanya 2 bulan kurang lebih saya menganggur, dan Tuhan kasih jawaban yang luar biasa. Dan itu menjadi kesaksian saya ceritakan kemana-mana. Saya ceritakan ke banyak orang bahwa dulu saya dalam kehidupan yang nyaman, terima gaji setiap bulan, tidak berpikir tentang bagaimana, yang penting saya gajian. Dan itu cukup. Dan tidak pernah berdoa meminta sama Tuhan, karena saya tahu di akhir bulan saya terima gaji. Sekarang, di kehidupan saya sebagai pimpinan perusahaan, saya setiap hari berdoa sama Tuhan, bagaimana perusahaan saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya berdoa setiap hari bagaimana saya bisa tetap bergaul dengan Tuhan, berdoa meminta sama Tuhan setiap hari. Dan itu yang mungkin saya pikir jadi jawaban yang Tuhan mau atas kehidupan saya. Dan itu yang juga malam ini saya rindu untuk membagikan kepada saudara-saudara semua, siapapun kita, profesi kita, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai karyawan atau apapun yang kita lakukan. Kadang-kadang kita berada di zona nyaman kita yang terlalu lama, sampai kita berpikir bahwa kita sudah tidak butuh Tuhan pun kita baik-baik saja. Akhir bulan ini saya tetap gajian. Mau saya pergi ke gereja atau tidak, akhir bulan ini saya tetap gajian dan saya baik-baik saja. Dan sampai Tuhan hadapkan kita pada situasi di mana berdoa setiap hari, meminta setiap hari, bergantung sama Tuhan setiap hari. Dengan begitu kita akan dapatkan sesuatu yang lebih. Salah satu ayat favorit saya yang selalu saya ingat sampai sekarang, ayat dalam Nahum pasal 1, ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat persembunyian pada waktu kesesakan. Dan dia mengenal orang-orang yang berlindung dalamnya. Dan itu yang menjadi pegangan saya. Saat sekarang saya bergumul setiap hari, meskipun sebagai pimpinan perusahaan saya bergumul setiap hari. Kenapa? Karena saya tidak mau berada di zona yang nyaman. Saya mau setiap hari saya minta sama Tuhan. Saya mau setiap hari Tuhan kasih saya berkat. Saya tidak berpikir nanti akhir bulan saya sudah pasti terima penghasilan sekian. Tapi saya mau setiap hari meminta sama Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi doa dan harapan saya juga untuk kita semua. Jangan sampai kita berada di zona nyaman kita terlalu lama. Cari Tuhan kita. Minta sama dia setiap hari. Bergumul sama dia setiap hari. Karena itu akan jadi jawaban doa yang luar biasa untuk hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin sedikit kesaksian itu yang bisa saya bagikan, bisa membantu kita semua untuk lebih bergaul sama Tuhan, lebih bergantung sama Tuhan setiap hari. Terima kasih, saya bawa dalam nama Yesus.